Sobat Bajaka, selamat datang di Bajaka Ngopi, podcast pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan kelas 2 Sampit. Halo, gimana nih kabarnya semua? Pasti masih sehat ya Sobat Bajaka yang ada di rumah. Nah, kita kembali lagi nih bersama kita berdua. Ya, penonton-penonton setia kita mungkin penasaran nih Kak, kenapa akhirnya kita baru muncul lagi nih setelah sekian lama. Betul. Mungkin kita ceritain dikit ya. Nah, jadi kita selama beberapa bulan ini masih dalam pendidikan dan pelatihan dasar pembimbing kemasyarakatan. Betul, jadi setiap PK atau pembimbing kemasyarakatan pertama pasti harus mengikuti diklat tersebut. Nah, kita masih dalam proses diklat itu, seperti itu Sobat Bajaka. Pastinya nanti ilmu-ilmu yang udah kita dapat bakal kita sharing. Iya, tentu sama saja, teman-teman semua. betul. Mungkin di episode berikutnya setelah semuanya selesai. Betul. Oke, nah perkenalan ya pastinya saya Mayfriza Syafira Nasution dengan Saya Asya Saydarnisa lagi. Oke, nah dalam episode kali ini tuh ada sesuatu yang berbeda nih. Wah, apa tuh? Nah, jadi baru-baru ini host kita yang ada di sebelah saya ini telah mengikuti yang namanya apa Kak? Pelatihan penyuluh anti korupsi, seperti itu teman-teman. Tapi masih pelatihan dan sebagai calon penyuluh anti korupsi dari Bapas kelas 2 Sampit. Oke. Nah, jadi kita hari ini mau bahas nih tentang apa sih korupsi itu dan kenapa sih ada yang namanya penyuluh anti korupsi gitu ya? Iya, betul, tentu saja. Nah, mungkin teman-teman juga bingung ya, kenapa sih kita dari podcast ini pengen bikin satu segmen yang baru yaitu tentang anti korupsi? Karena teman-teman sudah tidak zaman lagi untuk melaksanakan korupsi. Maka dari itu segmen kita kali ini berjudul Korupsi Masih Zaman. Oke. Nah, langsung aja nih Boleh. tanpa berlama-lama lagi. Jadi nih Kak, sebenarnya korupsi itu apa sih? Ya, kita kan denger ya selama ini dari media sosial, media massa banyak banget berita tentang korupsi. Tapi kita nggak ngerti korupsi itu apa sih? Apa cuma makan uang rakyat? Apa menggelapkan dana? Nah, korupsi itu sebenarnya artinya itu adalah dari bahasa Latin yaitu corruptio yang artinya tindakan merusak atau menghancurkan gitu. Jadi koruptio itu artinya kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Kata-kata yang menghina dan memfitnah. Nah, dari definisinya aja udah serem banget kan sebenarnya korupsi. Benar. Nah, itu. Kemudian nih Kak, selanjutnya nih, kan pasti ada jenis-jenisnya tuh korupsi. Mungkin Betul. selama ini yang orang tahu mungkin pernah dengar pungli kali ya mungkin. Bener, pungli, suap, ya. Mungkin yang paling terkenal itu. Tapi sebenarnya apa aja sih Kak jenis-jenis korupsi ini? Nah, kalau korupsi itu sebenarnya banyak banget teman-teman. Dari aturannya sendiri sebenarnya ada 30 delik korupsi atau artinya 30 tindakan yang bisa disinyalir sebagai korupsi gitu. Itu ada di Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 seperti itu. Tapi dari ke 30 tindakan tersebut dikelompokkan menjadi 7 tindakan korupsi nih, Mei. Seperti itu. Apa saja sih 7 tindak korupsi itu? Ini akan sedikit panjang, Sobat Bajaka. Yang pertama kerugian keuangan negara. Oke. Yang kedua suap menyuap. Yang ketiga penggelapan dalam jabatan, yang keempat pemerasan, yang kelima perbuatan curang, yang keenam benturan kepentingan dan pengadaan, dan yang ketujuh gratifikasi. Nah, itu semua merupakan salah satu bagian dari korupsi seperti itu. Oke. Terus nih Kak, dari yang tadi kan ada suap nih, ada pungli. Yang terakhir tuh ada gratifikasi. Betul. Apa sih beda dari yang ketiga itu? Iya, kan sering ya kita dengar beritanya kayak ini ada yang menerima suap gitu, atau terdapat pungli di instansi X seperti itu. Betul. Dan ada gratifikasi. Gratifikasi ini jarang sebenarnya masuk berita karena gratifikasi ini teman-teman perbedaannya adalah gratifikasi ini hanya pemberian gitu, pemberian kayak seolah-olah gini nih Kak, contohnya kita contohin aja ya. Iya boleh. Saya nih mau berterima kasih sama Mbak Mei karena Mbak Mei sering membantu saya, jadi saya kasih makanan setiap siang gitu. Saya berikan boba setiap sore gitu. Nah, kalau dari tindakan tersebut kan sebenarnya bukan dari 7 yang tadi itu kan, tidak merugikan keuangan negara, tidak penggelapan dan lain-lain. Tapi teman-teman, kalau sudah menyangkut jabatan dan menyangkut kepentingan, jadi nanti gratifikasi ini merupakan dasar dari korupsi itu sendiri. Misalnya nih ada pejabat nih gitu, Kak Mei adalah pejabat dan saya yang selalu membelikan nasi kuning misalnya. Jadi
ketika saya butuh sesuatu nanti dibandingkan teman-teman lain yang tidak memberikan apapun ke Ibu Mevriza, Ibu Mevriza nanti ada kecenderungan memilih saya. Nah, itu tadi awalnya gratifikasi, ujung-ujungnya adalah suap seperti itu. Jadi saling terkait ya sebenarnya. Saling terkait, makanya teman-teman, apalagi rekan-rekan kita sesama ASN itu jauhilah bukan korupsi aja, gratifikasi. Yang tadinya cuma ucapan terima kasih bisa jadi adalah suap di akhir-akhirnya ya. Karena kalau udah menyangkut jabatan dan kepentingan, hati-hati ada udang di balik batu. Nah, seperti Bukan itu. udang di balik bakwan ya, Kak? Iya, tapi zaman sekarang lebih enak udang di balik bakwan. Tapi jangan teman-teman, Jangan, iya. hindarin ya. Itu untuk gratifikasi. Kalau untuk suap itu ya seperti katanya, suap sudah memang suatu kepentingan gitu. Jadi misalnya ada seseorang atau lembaga atau misalnya perseorangan yang membutuhkan sesuatu, baik itu ke pejabat atau ke instansi, demi mendapatkan keuntungannya dia memberikan sejumlah uang atau sejumlah barang untuk mendapatkan keinginannya tersebut. Itu suap dan itu sangat berbahaya teman-teman. Awalnya mungkin kecil-kecil lama-lama menjadi bukit dan itu menjadi kronis, tidak bisa ditinggalkan lagi. Itu tidak baik seperti itu. Dan yang terakhir adalah pungli. Nah, kalau pungli ini seperti tadi, ini jatuhnya lebih ke ada orang yang menawarkan ingin mempercepat suatu hal nih, suatu hal. Jadi apabila Anda memberikan saya sesuatu, apabila Anda memberikan saya uang gitu, saya akan mempercepat proses tersebut. Itu nanti ujung-ujungnya jadi pungli atau pungutan liar. Atau misalnya nih di suatu layanan sebenarnya gratis, tapi ada oknum-oknum yang membuat pembayaran tertentu. Seperti kalau Bapak membayar 50.000 akan cepet gitu. Calo juga sering. Ups gitu ya. Jadi ini nih Bapak, ini kan antriannya banyak nih, tapi kalau Bapak memberi saya uang 500.000, saya akan menyelesaikan berkas tersebut. Nah, itu adalah pungli atau pungutan liar dan itu termasuk bagian dari korupsi. Jadi tidak boleh dilaksanakan dimanapun ya teman-teman, bukan cuma di instansi pemerintah, di instansi swasta, bahkan di perseorangan juga tidak boleh seperti itu. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, keinget nih, ini kan sekarang lagi masa-masa pendaftaran ya, pendaftaran CPNS. Nah, terkait yang tadi nih, jangan percaya nih berarti kalau misalnya ada calo-calo yang nawarin, ayo mau masuk instansi X bayar aku sekian juta gitu. Betul. Jangan. Nah, dari situ kita bisa ngelihat nih integritas seseorang. Betul. Nah, apalagi yang mau daftar-daftar nih jadi CPNS, jadi P3K ya tahun ini. Betul, yang lagi buka sekarang. Betul. Nah, itu harus kita sebagai calon-calon tersebut harus nunjukin nih bahwa kita adalah calon-calon penerus bangsa yang berintegritas. Betul, seperti itu. Ngomong-ngomong nih soal integritas. Ada yang namanya nilai integritas, Kak. Betul, ada 9 nilai integritas. Ada 9. Boleh dijelasin langsung Kak, apa aja korupsi yang dikeluarkan oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya seperti yang tadi saya jelaskan juga, ini akan sedikit panjang ya. Jadi untuk teman-teman kita simak aja. Yang pertama jujur, yang kedua peduli, yang ketiga mandiri, yang keempat disiplin, yang kelima tanggung jawab, yang keenam kerja keras, yang ketujuh sederhana, yang kedelapan berani, dan yang yang kesembilan adalah adil, seperti itu. Adil, Berbeda dengan nilai core value ASN yaitu berakhlak. Walaupun sebenarnya kalau semua dilaksanakan itu termasuk integritas seperti itu. Wah, apa ini berakhlak gitu ya? Iya, mirip. Tapi mirip. Mungkin teman-teman nggak asing lagi sih buat yang udah jadi ASN, dan mungkin buat teman-teman semua juga ya sedikit bocoran kali ya. Bocoran. Untuk TKP ya biasanya. Iya, TKP. Nanti bisa dipelajarin berakhlak itu apa sih? Iya, benar sekali. Dan juga bisa jadi mungkin ini kan bukan mau promosi instansi lain ya. Iya. Kebetulan ada instansi lain yang buka dan terkait dengan yang ada di sini. Nah, juga bisa dipelajari nih dengan apa yang udah disampaikan sama Kak Asya barusan. Betul. Dan bisa jadi semua ini akan masuk di TKP, di mana itu akan mendalami kepribadian, di mana kalau ada indikasi-indikasi seseorang akan berperilaku koruptif seperti itu ya pasti tidak mungkin teman-teman. Jadi informasi-informasi ini penting sekali untuk dipahami. Seperti itu, Mbak Mei. Oke, nah nih Kak, dari semua yang udah kita bicarain sebenarnya apa sih pentingnya kita tahu hal-hal ini? Ya, sebenarnya simpelnya begini, ketika kita melakukan tindak korupsi itu memang awalnya kelihatan tidak merugikan ya. Kelihatannya tidak merugikan. Tapi nih sesimpel misalnya kita tidak jujur saja ya. Memang korupsi itu kan besar ya konsepnya ya. Tapi sebenarnya teman-teman kalau kita misalnya diawali dengan tidak jujur, tidak adil dan tidak mandiri, itu bibit-bibit kecil untuk berperilaku korupsi ke depannya. Selain merugikan diri sendiri, kita tidak dapat
optimal, kita tidak dapat memaksimalkan potensi kita. Kita dalam Betul. berperilaku akan selalu berbohong dan lain-lain. Itu satu, merugikan diri kita teman-teman. Dan yang kedua, kalau misalnya untuk skala lebih besar, itu sangat merugikan negara teman-teman. Betul. Karena keuangan-keuangan ataupun anggaran yang ada di negara ini sebenarnya sudah ada peruntukannya seperti itu. Bahkan mungkin di segmen berikutnya akan kita bahas ya. Bahkan sebenarnya kalau ada sesuatu, ada kasus nih tentang korupsi, ada beberapa biaya yang harus dikeluarkan oleh negara untuk menyelesaikan kasus tersebut, dan itu dananya tidak murah teman-teman. Jadi daripada dana tersebut digunakan untuk penanggulangan hal tersebut, lebih baik kita alokasikan ke hal lain seperti pendidikan, Iya. seperti kesehatan. Kalau Indonesia bisa bebas dari korupsi, saya yakin sekali Bu Mei, pendidikan dan kesehatan di Indonesia akan menjadi luar biasa, nomor 1. Betul, tapi itu nggak bisa dilaksanain cuma satu orang ya Kak? Betul. Untuk betul. bisa ngelaksanain itu harus kita semua yang ada di sini. Betul, kita semua yang ada di sini, dan dimulai dari diri sendiri seperti itu. Mulai dari diri sendiri. Iya, Itu jauhi tadi. korupsi, mulai dari diri sendiri. Luar biasa. Mungkin sekali lagi Kak. Iya, kita bersama-sama kali ya. 1, 2, 3. Jauhi korupsi mulai dari diri sendiri. Oke, jadi pertanyaannya masih mau korupsi? Iya, masih mau korupsi, nggak malu kalau korupsi. Oke, nah luar biasa sekali loh perbincangan kita hari ini. Semoga informasi ini pastinya bermanfaat buat teman-teman semua. Iya. Nah, Kalau ada pertanyaan mungkin ya bisa langsung tanya di YouTube kita ini atau di Instagram kita ini, atau boleh menjangkau kami di akun Instagram yang ada di bawah ini. iya boleh. Oke, nah promosi dikit kali ya Kak. Boleh, Kita boleh, ada boleh. beberapa media sosial nih teman-teman, bukan cuma di YouTube maupun Instagram. Iya. Kalau mau lihat yang seru-seru ada di TikTok. Teman-teman pasti pada main TikTok kan. Oh ya, tidak boleh mempromosikan tempat lain di sini. Tapi tidak apa-apa teman-teman, followlah TikTok Bapak Sampit. Oke, baiklah kalau begitu kami berdua pamit undur diri. Saya Mei Friza. Saya Asya Saragi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.